Halo cuy, selamat datang di Yoiki Film bersama aku Tama. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Selalu Alfiat kan? Oke, langsung saja. Di video kali ini kita akan mengalur film yang berjudul Security yang rilis di tahun 2017. Nah, film ini menceritakan seorang mantan marinir yang berjuang menyelamatkan seorang gadis yang sedang diburu oleh suatu geng. Nah, karena ternyata gadis ini menjadi sosok saksi kunci kejahatan dari geng tersebut. Nah, gimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Lihat hati ikut kata ketua, tapi buka segel tabung gas aja gak bisa-bisa. Hidup masih ikut orang tua, tapi kok situ merasa paling yang berkuasa? Lulu, gak bahaya tak? Cuaks. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang melamar pekerjaan. Dia bernama Eddie. Eddie adalah mantan marinir yang sudah 1 tahun ini menganggur cuy. Dan dia membutuhkan pekerjaan ini karena ternyata dia juga telah ditinggalkan oleh keluarganya. Sayangnya Eddie tidak diterima di perusahaan itu. Eddie pun pergi, namun saat menuju mobil tiba-tiba wanita itu memanggil Eddie dan memberikan sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang security di sebuah mall. Scene berpindah memperlihatkan satu rombongan polisi yang sedang mengantar seorang gadis kecil yang bernama Jamie. Yang mana Jamie ini adalah seorang saksi tindak kejahatan suatu gangster yang diberi nama Geng Triple X. Namun ternyata dari arah belakang terlihat ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Dan ternyata dari depan juga sudah terpasang sebuah ranjau yang mengakibatkan rombongan polisi paling depan terpental. Beberapa saat kemudian mereka mendapatkan serangan yang ternyata itu adalah serangan dari geng Triple Six. Satu persatu pasukan polisi pun terguguran, dan sang kapten yang tersisa pun menyuruh Jamie untuk pergi melarikan diri ke arah semak-semak. Setelah berhasil mengalahkan pasukan polisi, para penjahat yang sadar bahwa Jamie sudah kabur segera membersihkan lokasi tersebut untuk menghapus semua jejak kekacauan yang telah mereka buat. Di sisi lain terlihat Eddie yang masih merenungi masa lalunya di rumah. Sebelum berangkat kerja, tak lupa Eddie menelpon istrinya yang mengabari bahwa kini dia sudah mendapatkan pekerjaan kembali. Setelah itu Eddie pun pergi kerja dan sudah sampai di mall. Di sana dia disambut oleh pemimpin security yaitu Fancy. Di sini Fancy memperkenalkan Eddie dengan rekan satu timnya yaitu Mason, ahli CCTV, Johnny seorang security Asia, dan Ruby security pemalas. Setelahnya tak lupa Fancy juga mengantar Eddie berkeliling mall untuk mengenal tentang semua seluk-beluk mall ini. Di saat bersamaan Eddie juga menanyakan kenapa satu mall harus dijaga 5 security. Dan di sini Fancy menjelaskan bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat berbahaya. Bahkan dulu mall ini pernah mengalami perampokan. Setelah selesai pengenalan mall, Eddie pun mulai mengerjakan job desk-nya. Dan di saat patroli, Eddie melihat ada seseorang yang menggedor-gedor pintu di depan mall. Eddie segera menghampiri pintu itu dan ketika dibuka, ternyata itu adalah seorang gadis yang tak lain dia adalah Jamie yang minta tolong karena sedang ketakutan bahkan sampai pingsan. Eddie pun segera membawa Jamie ke ruang security. Mereka pun segera menelepon polisi untuk meminta bantuan, namun usaha itu gagal karena tiba-tiba sinyal hilang begitu saja. Kemudian dari CCTV terlihat seseorang jalan menuju pintu mall mereka, dan ternyata pria tua botak itu adalah Charlie. Di sini Charlie mengatakan bahwa dia sedang mencari anaknya yang bernama Jamie. Mendengar hal itu, Fancy menyuruh anggotanya untuk mengantarkan Jamie ke bawah untuk diberikan kepada Charlie. Namun Eddie yang curiga dengan Charlie mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada Charlie tentang ciri-ciri Jamie. Tak lama kemudian Jamie pun tersadar dan mendadak berteriak histeris melihat Charlie. Karena Jamie tahu bahwa Charlie ternyata adalah ketua dari geng Triple Six. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang membawa koper ke arah mereka. Dan saat koper itu dibuka, ternyata isinya adalah setumpuk uang yang akan mereka gunakan untuk menyogok seluruh security agar mau memberikan Jamie kepada mereka. Di sini Fancy pun sempat tergoda dan ingin membuka pintu untuk mereka. Namun Eddie yang tahu betapa bahayanya orang seperti Charlie segera berusaha menghentikannya. Bahkan Eddie sampai harus membuat Fancy semaput.
Di sini Charlie pun menjadi emosi melihat Eddie dan memperingatkan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Mereka merencanakan untuk melakukan pengepungan ke mall dan menyiapkan 2 sniper bersiaga di 2 sisi. Di sisi lain, Eddie berusaha mencari Jamie yang sempat menghilang. Singkatnya, mereka pun bertemu dan Jamie meminta Eddie untuk berjanji agar mau melindungi Jamie. Mereka pun kembali berkumpul di ruang security. Di sini, Mason mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang kasus geng 666 dan Jimmy ini yang seharusnya sedang dalam pengawasan FBI karena besok dia akan dijadikan saksi di sebuah pengadilan negara. Karena ternyata ayah dari Jamie adalah mantan auditor geng 666 yang tiba-tiba membelot dan memutuskan bergabung dengan FBI. Eddie pun mengajak Jamie ke sebuah tempat persembunyian. Eddie memberikan kunci ruang tersebut kepada Jamie, lalu meminta Jamie untuk bersembunyi dan juga meminta agar jangan pernah keluar dari tempat tersebut. Di ruang security terlihat semua satpam kecuali Eddie mulai ketakutan karena menyadari musuh mereka masih di atas level mereka. Bahkan para musuh ini bisa mengalahkan FBI apalagi mereka yang bukan pasukan tempur. Namun di sini Eddie berusaha menenangkan mereka bermodal pengalamannya sebagai mantan marinir. Eddie pun mulai mengatur rencana untuk mengalahkan geng 666. Sementara itu, di luar sana, Charlie pun mulai melakukan penyerbuan. Dimulai dengan memerintahkan snipernya untuk memanjat gedung. Menyadari Charlie mulai bergerak, Eddie pun memulai menjalankan rencananya. Sementara itu, si sniper lain ternyata sudah sampai dan menyerang Fancy. Fancy yang tidak berpengalaman pun harus kewalahan dan sangat terdesak. Untungnya saat itu Ruby datang dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Eddie dan kawan-kawan pun kembali menyusun rencana dengan mempersiapkan perangkap dengan barang-barang yang ada di mall. Selanjutnya mereka pun berbagi tugas untuk menjaga di setiap pintu masuk. Dan dengan menggunakan radio, mereka saling berkomunikasi. Eddie juga menugaskan Johnny untuk bersiaga menyalakan sinyal SOS dengan senter jikalau nanti ada polisi yang lewat. Namun tak selang lama, tiba-tiba Jamie malah keluar dari persembunyiannya. Di sini Eddie sangat marah karena tentu saja situasinya sangat berbahaya. Namun Jamie berkata bahwa dia ingin membantu dan tak bisa diam begitu saja. Di sisi lain, dengan bantuan hacker di pusat kendali, Charlie kini sudah berhasil masuk ke mall. Dan tak lama kemudian, dengan ide cerdasnya untuk mengalihkan perhatian, Jamie mengirim sebuah pesan dengan menggunakan mainan remote control, yang mana pesan itu menyuruh Charlie untuk pergi ke daerah blok 47. Charlie pun menyuruh beberapa anggotanya untuk pergi ke sana. Lalu Charlie juga menyampaikan ke semua security bahwa mereka akan diberikan hadiah $100.000 jika mereka bisa menghabisi Jamie. Namun jika tidak, maka mereka dan sekeluarga, bahkan hewan peliharaannya pun, mereka akan dihabisi oleh Charlie. Di sisi lain, beberapa geng 666 mencoba masuk melalui pintu yang dijaga oleh Ruby. Dan saat ingin masuk, tiba-tiba Ruby melakukan serangan dengan panah. Namun sayangnya serangan itu tak mempan terhadap geng 666. Setelah itu, Ruby pun diberondong oleh geng 666. Dan untuk menyelamatkan diri, Ruby pun pura-pura mati. Geng 666 pun meneruskan serangannya ke dalam. Kali ini, giliran Mason yang beraksi dengan segenap kemampuan yang ada. Mason berhasil merebut senjata Triple X. Dan dengan senjata tersebut, Mason pun berhasil menghabisi 2 orang anggota geng 666. Eddie pun mencoba mendekati Mason untuk mendapatkan senjata yang berhasil direbut dari geng 666. Namun sayangnya, usahanya itu diketahui oleh geng 666 yang membuatnya diserang habis-habisan. Di sisi lain, Johnny yang melihat ada mobil polisi yang berpatroli lewat mencoba memberi sinyal SOS. Namun sayangnya, senter tersebut tiba-tiba rusak. Dan di sini dengan inisiatifnya, Johnny nekat lari keluar untuk menghampiri polisi tersebut. Namun sayangnya, sniper Charlie yang sedari tadi sudah siaga segera membidiknya. Dan akhirnya, Johnny pun harus gugur. Nice try. Mengetahui hal itu, Eddie pun meminta seluruh temannya yang tersisa untuk berkumpul di toko mainan.
Kemudian Eddie juga menyuruh Jamie untuk mengecek beberapa orang yang berjaga di area toko. Dan ternyata jumlahnya ada 5 orang. Setelah mendapatkan informasi itu, Eddie pun segera melakukan serangan sendirian dan berhasil merebut pistol salah satu bandit. Di sisi lain, Fancy dan Ruby yang baru keluar dari persembunyiannya tiba-tiba mendapatkan serangan dari geng Triple Six yang membuat kali ini Ruby harus tertembak. Namun untungnya Fancy masih bisa membawa Ruby kabur. Sementara itu, Eddie kembali berusaha menemui Mason. Namun Mason yang sudah ketakutan malah menembak Eddie karena mengira Eddie adalah anggota Triple Six. Untungnya Eddie tak terkena tembakan tersebut dan mereka pun langsung berkumpul di tempat yang dijanjikan. Di sisi lain, Charlie yang tak tahan melihat anak buahnya satu persatu modar memutuskan untuk ikut belusukan ke dalam. Sementara itu, Ruby yang terkena bedil ternyata sudah tak bisa tertolong lagi. Dan hal itu membuat Fancy murka karena Ruby adalah wanita yang sangat dia cintai. Di sisi lain, Eddie membawa Jamie bersembunyi. Eddie juga memberikan sebuah senjata sengatan listrik supaya Jamie bisa berjaga-jaga. Sementara itu dari CCTV, Mason melihat sebuah mobil box yang merupakan pusat kendali geng Triple Six yang di dalamnya ada hacker milik Charlie yang ternyata dia sebab terputusnya sistem komunikasi di mall tersebut. Mengetahui hal itu, Eddie pun nekat keluar untuk menghancurkan mobil box tersebut. Namun dia tidak sendirian. Kali ini Eddie ditemani oleh Fancy yang sedang murka karena kehilangan Ruby. Eddie pun segera pergi ke bawah dan tak lama kemudian pintu di depan berhasil dibuka oleh geng Triple Six. Sementara itu, Eddie yang sudah sampai di bawah tiba-tiba dicegat oleh FBI yang baru saja datang. Di sini Eddie menjelaskan bahwa dia hanya seorang satpam. Di sisi lain, Fancy terus melakukan perlawanan. Akhirnya, Fancy memutuskan untuk melakukan serangan menggunakan botol minyak. Sementara itu, pihak FBI meminta Eddie untuk membawa Jamie ke sini. Namun Eddie melihat tato Triple Six di salah satu leher anggota FBI yang menyadarkan Eddie bahwa mereka adalah anggota geng Triple Six yang sedang menyamar. Eddie pun menghubungi Jamie dan memintanya untuk membawa bonekanya yang mana di dalam boneka itu sudah ada senjata listrik. I want you to run like a bat out of hell, do you hear me? Namun di tengah jalan, Mason yang mengantar Jamie tiba-tiba diberondong peluru oleh geng Triple Six yang membuatnya harus tewas juga. Di sini Jamie pun langsung lari dan berusaha bersembunyi. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Eddie juga melakukan serangan dadakan kepada FBI palsu itu hingga semuanya tewas. Kemudian Eddie mencoba menghubungi Jamie. Dan di sini Eddie mendapatkan informasi bahwa semua rekannya sudah gugur. Di sini Eddie pun memberitakan kepada Jamie untuk menyalakan sinyal darurat jikalau nanti sinyal sudah kembali dan radio darurat sudah bisa difungsikan. Dan dengan menggunakan semi-ATV, Eddie pun nekat menerobos keluar. Namun tentu saja geng Triple Six tidak tinggal diam. Namun ternyata tangan kanan Charlie berhasil menggapai Eddie dan baku hantam pun terjadi. Di sisi lain, Jamie sedang dikejar-kejar oleh Charlie. Namun di sini, Jamie berhasil memancarkan sinyal radio yang kembali aktif untuk menghubungi polisi. Sementara itu, para sniper Charlie yang ingin menghabisi Eddie tiba-tiba dicegah oleh tangan kanan Charlie. Karena kali ini, dia ingin menghabisi Eddie dengan tangannya sendiri. Eddie yang saat itu terdesak akhirnya lari ke mobil milik Fancy, yang mana di dalamnya dia menemukan senjata yang disembunyikan oleh Fancy di sana. Eddie pun langsung menghabisi para sniper itu hingga tewas semua. Di sisi lain, Jamie berusaha sembunyi dari Charlie. Namun tentu saja Charlie yang jauh lebih pengalaman mampu menemukan keberadaan Jamie.
Namun tak selang lama Eddie pun datang untuk menolong Jamie. Di sini Charlie kembali menawarkan sebuah penawaran kepada Eddie. Namun iman Eddie yang masih kuat tentu saja tetap menolak tawaran itu. Di sini Eddie pun memberi sebuah kode isyarat kepada Jamie. Dan tiba-tiba dengan memberanikan diri, Jamie pun langsung menyerang Charlie dengan sebuah sengatan listrik. Tak lama kemudian polisi asli pun datang dan menolong mereka semua, termasuk Fancy yang masih hidup. Keesokan harinya di rumah sakit, Jamie pun berpamitan akan pergi dan kini Jamie sudah bersama paman dan bibinya. Dan setelah keluar dari rumah sakit, kini Eddie pun kembali berkumpul dengan keluarganya. Dan film pun berakhir.